何？お前はもう死んでいる。Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensubscribe atau mendukung channel ini ya guys ya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa ya. Adanya kalian saya semakin semangat membuat konten. Nah, kali ini saya akan membagikan tips ya guys ya. Karena banyak juga ini salah satu requestan juga dari kalian, tips bagi pemula untuk memelihara cana ya guys ya. Di sini adalah cana. Saya tidak sebut jenisnya apa ya, jadi bisa untuk semua cana guys. Biasanya bagi kalian yang mulai ingin memelihara cana, itu sebelum membeli cana ya guys ya, diwajibkan kalian jika memakai air PDAM itu airnya minimal diendapin 1 kali 24 jam guys, jika kalian ingin aman ya, main aman ya. Tapi jika ada kasus tertentu juga bisa langsung memakai air PDAM dengan diendapkan hanya 3 jam saja guys ya. Jadi namanya ikan ini kita tidak tahu, kita belinya di Kalimantan ya, atau di petaninya langsung, ataupun kita beli yang di seller yang sudah direkondisi ya guys ya. Jadi ikan cana kalau yang kita beli di seller-seller yang di dekat kota kalian, di dekat rumah kalian, itu rata-rata ikannya sudah terrekondisi ya dengan baik. Jadi otomatis ikannya itu mudah beradaptasi dengan air PDAM guys. Kurang lebihnya begitu ya guys. Ada teman yang dia pemula tapi dia belinya langsung di tempat asalnya ikan cana tersebut, yaitu di Kalimantan. Untuk spesifikasi maru ya, kalau di Kalimantan ya, entah itu maru red atau entah itu maru yellow ya, dia belinya di petani. Mungkin di petani sudah direkondisi, tapi kalau waktu datang ke Surabaya itu tetap harus diperhatikan aspek-aspek untuk merekondisi ikan tersebut lagi. Jika ikan tersebut dibeli dari Kalimantan, langsung kita taruh di air PDAM yang bening, ikannya stres berat, nabrak-nabrak kaca, berarti ikan tersebut shock pH guys. Jadi dibutuhkan air ketapang ya, atau daun ketapang yang kalian masukkan ke dalam tank. Gunanya air ketapang sekali lagi saya sebutkan, yaitu untuk menstabilkan pH, atau banyak orang bilang untuk menurunkan pH, membuat ikannya ini tidak stres guys ya. Secara umumnya seperti itu untuk penjelasan air ketapang. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan, waktu kalian membeli ikan cana jenis apapun itu, entah itu dwarf, entah itu maru, entah itu apapun, marulius ataupun cana-cana jenis lain yang asalnya dari negara-negara import, India, Myanmar ya, Vietnam dan Cina ya, seperti Asiatica dan lain-lain, itu kalian wajib ya menyediakan tanknya terlebih dahulu guys ya. Saya kasih contoh ya, anggap aja kalian membeli tank harus menyesuaikan size ikan ya, size ikan yang kalian pelihara. Semisal nih kalian mau beli ikan yang ukuran 25, jangan sampai kalian beli tanknya ukuran 20 kali 20 guys, terlalu kecil ya guys, kasihan ikannya nekuk ekornya. Dan pertama kali wajib kalian aklimasi ya guys ya, dari plastiknya dimasukkan ke dalam air yang ada di tank kalian untuk disamakan suhunya ya. Lalu setelah itu dibuka plastiknya pelan-pelan, dimasukkan air yang di dalam tank dicampur dengan air yang di dalam plastik ya, didiamin lagi 5 menit baru dirilis ikannya ke dalam tank kalian guys. Nah, ini yang banyak sekali kalian tanyakan kepada saya, kok tiba-tiba ikan saya ini saya baru beli terus ikannya mager ya. Oh my god. Itu normal-normal aja guys ya. Jadi ikan ini dari perjalanan jauh atau dari packingan, kan sebelum di packing kan diambil pakai jaring tuh guys ya. Ikannya kan goyang-goyang lalu dimasukkan ke dalam plastik ya, lalu ditembak oksigen terus dibungkus ya guys ya. By the way, nanti saya juga akan membagikan tips dalam mempacking plastik ikan ya guys ya. Dan plastik yang ketebalan berapa mili itu yang bagus untuk membungkus cana ya guys ya. Karena cana ini kan ikan predator, jadi dia juga bisa menggigit plastik tersebut kalau plastik kalian yang kalian gunakan itu terlalu tipis guys ya. Nanti saya jelaskan setelah saya membagikan tips awal bagi pemula untuk memelihara cana. Yang pasti kalian sediakan tank,
sediakan air yang sudah diintapin. Tapi kalau kalian mau main pakai air isi ulang galon, itu tidak perlu diintapin guys, bisa langsung dipakai. Kalau air isi ulang galon itu no kaporit ya guys ya, jadi lebih bagus lagi daripada air PDAM. Tapi bagi kalian yang memiliki sumur ya, sumur juga bisa dipakai, tapi yang airnya bening guys, karena sumur itu juga banyak kasus yang airnya mengandung banyak kapur ya, butuh ya, keruh, banyak putih-putihnya seperti susu begitu ya keruhnya ya, kurang lebih begitu. Itu bahaya bagi ikan jenis apapun, jangankan maru guys ya, yang kuat bertahan hidup. Ikan apapun kalau dikasih air yang putih susu, yang dari sumur yang mengandung banyak kapur, itu pasti tidak sehat guys ya. Nah sekarang setelah aklimasi dilepaskan, biasanya ikannya ini mager guys ya. Coba tak kasih contoh beberapa ikan mungkin yang mager, ini aja deh. Ini mumpung ikannya lagi mager ya. Tak kelihatan dah ya, coba dilihat kan bro, kelihatan dah ikannya mager. Kelihatan ya guys ya, ikannya mager di dasar, dia tidak mau bergerak kemanapun ya. Kasus-kasus ini yang sering kalian tanyakan, ikan saya mager, gimana solusinya supaya ikan saya bisa flaring ya, mau main dengan tangan. Namanya juga ikan baru guys ya, kecuali kalian ini belinya dari kipernya atau dari sellernya itu dia mentalnya sudah bagus ya. Tapi jika kalian ini belinya dari ombyoan ya, yang size masih kecil ya, itu mentalnya memang harus dilatih. Apa yang harus dilakukan jika ikannya mager? Kalau saya pribadi ya guys ya, saya hanya memberikan makan ya guys ya. Di sini saya sudah siapkan cacing guys, tapi cacingnya sampai naik-naik nih guys ya, melumer-lumer. Gara-gara saya podcast cacingnya melumer-lumer, saya masukkan dulu gini guys. Wih, cacingnya keluar banyak nih guys. Gila men. Tak masukin dulu, sabar. Wih. Ini ya, kurang lebih ini cacing guys. Jadi bagi ikan yang kalian beli yang belum bisa makan pelet, solusinya ya dikasih makan cacing guys, ataupun dikasih makan udang beku juga bisa guys ya. Karena pakan makanan alam ini jauh lebih menantang atau jauh lebih menggiurkan ya, jika kalian memelihara ikan predator ya. Karena Cana ini kan termasuk ikan predator guys. Kurang lebih seperti ini. Saya sediakan cacing ya. Saya tidak mainkan ikannya guys. Kenapa? Logikanya jika kalian aja ya habis naik kapal misalnya, sampan kecil kena ombak besar ya, dikocok-kocok kalian sampai mabuk laut ya. Tiba-tiba setelah sudah sampai ke daratan, kalian diajak bercanda dengan teman kalian. Pasti kalian juga tidak mood guys. Kalian pasti mual, tidak ada mood untuk bercanda. Tidak ada, itu hanya mood itu apa ya? Mood itu adalah perasaan ya, tidak ada feeling untuk bercanda, pasti tidak moodnya turun ya. Diajak bercanda masih mual kan, diem aja kan, seperti sakit ya guys ya. Begitu pula ikan baru guys, jika sudah kalian beli dia mager, itu wajar-wajar aja guys. Tinggal caranya apa? Tinggal caranya itu ikannya dikasih makan, bukan malah dipuasain guys ya. Seperti contohnya kita sudah mual, kita muntah-muntah, jangan digodain dulu ya, jangan diajak main ya. Seringkali kalian ikannya mager tapi kalian ketok-ketok, ajakin main, dikacain. Itu bukan membuat ikannya makin settle ya, tapi malah membuat ikannya makin trauma, ketakutan, karena kan dia kecil, kalian besar. Oh my dia God. Kalau sebagai ikan kalian bisa membalikan ya. Jika saya sebagai ikan yang kecil melihat ada monster besar ya, kepala sudah pusing, habis dari packingan plastik ya, dibawa ke mobil atau naik motor ya, ataupun naik sepeda roda ya, sudah dibawa goyang-goyang, airnya mual, terus dikagetin sama monster ya, pasti kaget guys ya. Makin tidak jadi mentalnya. Caranya itu satu guys, cukup dikasih makan saja ikannya. Contoh seperti gini. Jadi cukup dikasih makan aja, plung, ditutup guys ya. Nggak usah dimainkan ya. Sehari 2 hari biarin aja. Ikannya kalau masih mager tetap dikasih makan ya. Pokoknya ada asumsi makannya yang masuk ke dalam tubuhnya guys ya. Kecuali ikannya tidak mau makan, berarti ikannya ada sakit atau kenapa, kalian harus pelajarin ya. Jadi kalau ikan yang normal, loh ini loh, bisa dilihat, tak kasih cacing pun aja tidak gerak. Karena ini juga ikan baru guys ya. Baru saya pindah ke tank ini ya. Loh, dia ada cacing aja dia masih tidak mau makan. Sombong amat. Nah sekarang dia mulai maju guys, nggak langsung makan. Akhirnya dia makan ya. Seperti gitu. Jadi ikan itu butuh ketenangan batin ya guys ya. Dia karena ukurannya masih kecil, mentalnya belum jadi,
otomatis dia butuh ketenangan. Jangan kalian mainkan. Gunanya apa? Kita kasih makan yang cukup supaya dia mulai bisa memiliki tenaga guys ya, dan dia juga bisa merasakan itu apa mau buang air ya. Biasanya ikan cana itu kalau mau buang air dia pasti naik, dia goyang-goyang terus supaya ee-nya ini lepas guys ya. Nah di saat dia sudah mencerna makanan dia goyang-goyang, nah itulah di saat ikan kalian sudah mulai settle ya. Nanti perlahan baru kalian mainkan ya, digodain pakai pakan atau digodain pakai apa ya, suruh dia kiri kanan, tapi dengan cara bertahap. Jika kalian ingin melihat cara melatih mental, sudah pernah saya videokan guys. Di video YouTube saya adalah judulnya cara melatih mental ikan ya. Dicari aja, sudah ada saya sebarkan ya. Jadi itu tips bagi pemula ingin main cana. Apakah cana dwarf boleh dikasih air ketapang kok? Cana jenis apapun jika pertama kali datang mau kalian kasih air ketapang ataupun daun ketapang bebas guys. Karena memang ketapang ini bisa untuk semua ikan bahkan ya, bukan hanya di sana ya. Jadi dia bisa menurunkan stresnya ikan guys ya. Mau kalian kasih ketapang boleh, mau kalian kasih tidak pakai ketapang juga boleh. Tergantung ikan kalian di rumah ya. Gampang settle atau enggak, namanya makhluk itu ada yang mentalnya cepat naik, ada pun juga mentalnya yang agak membutuhkan waktu lama ya. Mungkin seminggu, bisa juga yang sebulan baru mentalnya naik ya. Disitulah perbedaan masing-masing individu ikan guys. Jadi ikan-ikan tersebut biasanya saya cukup kasih makan aja kalau di rumah guys. Mager ya sudah, tak biarin, gak tak mainkan guys ya. Kalau sampai ikannya sudah dia naik ke atas gini ini guys ya. Ini contoh ikan yang sudah settle ya. Nah, tanpa kita mainkan pun dia sudah renang kiri kanan ya. Kelihatan enggak? Renang kiri kanan. Nah, seperti gini guys. Kalau mereka sudah di tahap seperti gini baru kita coba godain. Nah, pakai tangan. Biasanya kalau memang mentalnya ikan yang kalian pilih itu lumayan bagus, dia sudah bisa setidaknya mengikuti tangan walaupun tidak sampai strike ya guys ya. Belum sampai maksimal. Beda dengan ikan yang di bawah ini ya. Oh, gerakannya lebih ganas ya. Kelihatannya ini lebih slow ya. Terus ini juga ya. Loh, dia sudah renang kiri kanan loh. Ini sudah settle guys, walaupun kecil-kecil dia sudah settle ya. Tapi namanya anak kecil, jika kita berdiri kadang dia kaget masih hanya. Nah, caranya tetap sama. Kalau dia udah mau ngikutin jari kita godain pakai cacing, tapi tangan kita, jari kita didekatin ke umpannya guys ya. Nah, contohnya seperti gini. Kita dekatin. Jadi melatih ikannya itu bisa mengikuti tangan kita nanti mentalnya guys. Itu salah satu cara melatih mental ya guys ya. Kurang lebih begini. Bagi kalian yang pemula wajib mengetahui step-step atau tips yang saya berikan ya. Bisa kalian dengarkan dengan seksama ya guys ya. Jangan sampai gagal paham. Karena kemarin saya kan sempat membuat video yang masalah tahan size ikan guys. Mereka semua mikirnya itu tahan size ikan kecil. Bukan. Di rumah saya aja saya tidak menaruh ikan yang kelas progres di tank yang kecil guys. Karena saya memang bukan orang yang tega mendietkan ikan dengan ekstrim ya guys ya. Saya orangnya tidak tegaan ya. Jadi yang kemarin saya buat tutorial konten tentang menahan size ikan itu bisa ikan kecil, ikan yang kelas progres, bisa yang kelas juvenil, bisa yang kelas junior, bisa yang kelas senior guys ya. Kita ditahan sesuai kelasnya mereka masing-masing dengan menggunakan ukuran tank yang sudah saya jelaskan di tutorial menahan size ikan ya guys ya. Jadi kalian jangan salah paham ya. Nah, lalu saya rasa cukup ya. Seperti gitu. Untuk bagi kalian pemula, bisa kalian latih ikannya jika ikannya sudah mulai naik. Tapi kalau ikannya dia ngedok terus, tidur terus, ya jangan digodain guys. Cukup kasih makan aja. Simple itu aja guys. Tunggu ikannya pasti naik-naik sendiri guys ya. Selama ikan air kalian tidak bermasalah, ikannya pasti naik-naik sendiri. Karena kalau ikan mau beol itu biasanya dia renang kiri kanan guys ya. Karena dia kebelet mungkin perutnya sakit kan, digoyang-goyang. Iya guys ya. Karena ikan kan harus melepaskan tainya itu dengan berenang ya guys ya. Kurang lebih begitu. Lalu sekarang nanti kita ajarin bagaimana cara memaking ikan ya, supaya ikan kalian bisa misalnya kalian mau jual ke orang lain ataupun ikan kalian mau kalian bawa ke kontes ya guys ya. Kita rehat sejenak, oke? A few inches later. Nah ini guys, kita langsung praktek ya caranya untuk mempacking
ikan ya guys ya. Di sini ada 2 macam plastik ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat, kenapa saya kasih contoh 2 macam plastik di sini? Di sini plastik itu sangat penting guys dalam keselamatan si ikan ya guys ya. Karena ikan predator ya, dia itu otomatis punya semacam gigi lah, walaupun ada yang gigi halus seperti kertas amplas ya. Kalau di tomang itu giginya malah tajam ya. Kalau tomang ya, dia punya gigi yang taring-taring begitu. Kalau di canawaru sih giginya seperti amplas begitu, dia kasar-kasar. Itu yang bisa membuat plastik ikan jebol guys ya. Tahu nggak? Jadi di sini ada 2 macam plastik. Entah kelihatan atau tidak ya kalau di sini. Ini sudah bisa kelihatan. Yang ini plastik biasa tipis ya. Yang ini plastik untuk ikan, jauh lebih tebal ya. Pilihlah plastik yang saya rekomendasikan. Yang saya rekomendasikan kepada kalian yaitu ketebalan plastiknya itu 0,8 ya. 0,8 mili ya guys ya. Itu biasanya cocok untuk packing ikan cana. Gunanya agar tidak jebol. Dan terkadang bagi cana yang berukuran agak besar, untuk plastik yang 0,8 segini tebalnya aja masih dirangkap 2 ya guys ya. Karena kalau cana besar otomatis gigitannya lebih besar ya. Bisa mengakibatkan plastik yang walaupun ketebalannya 0,8 mili bisa juga jebol ya. Jadi wajib kalian ketahui di sini airnya, plastik sepanjang ini airnya tidak boleh tinggi-tinggi banget guys. Ini saya ngasih air hanya sedikit aja karena ini contoh bagi kalian yang akan mempacking ikan di kelas progress maupun di kelas juvenil, ini masih bisa. Jadi kalau saya balikkan ini kurang lebih airnya itu separuh dari plastik guys ya. Ini cukup ya bagi kalian yang ingin mempacking ikan yang berukuran di 15-20 cm sampai dengan 20-30 cm guys, kurang lebih segini ya. Langkah awal kalian harus punya tabung oksigen guys. Jika kalian ingin menjual ikan kalian di tempat yang jauh ya. Tapi kalau kalian menjual ikan kalian di antar kota, tidak perlu oksigen juga tidak masalah. Cukup diambil angin dari udara sekitar, lalu dibungkus, ditekan begini guys, lalu diputar ya. Ini yang tak pakai oksigen ya guys ya. Ini contoh tidak memakai oksigen ya. Seperti gini, kurang lebih penampakannya ya. Jadi kita harus memutar plastiknya guys ya, supaya anginnya tidak bocor. Kalau ini tanpa oksigen, ini hanya mengandalkan udara di sekitar saya ya guys ya. Bagi yang masih dalam kota mungkin perjalanan 1 jam 2 jam masih oke guys ya. Tapi bagi kalian yang ingin menjual ikan kalian ke luar kota ya, ataupun ke luar pulau yang hitungannya sudah melebihi 1 hari guys pengiriman atau 24 jam, lebih baik harus mengandalkan oksigen guys. Begitu pula jika kalian ingin membawa ikan kalian untuk mengikuti kontes ya guys ya, wajib memakai oksigen. Takutnya nanti ikannya kekurangan oksigen, nanti waktu dimasukkan ke tank kontes ikannya melengkung atau stres atau bengkok gitu guys, atau matanya hitam dia karena kekurangan oksigen. Seperti kita kalau kekurangan oksigen pasti juga pusing guys ya, bisa mati juga ya guys ya. Nah sekarang sebelum saya ajarin cara mengikat plastik ya, saya akan memberikan stepnya ya dalam mengisi oksigen guys. Jadi ada selang, ini seperti selang aeraktor ya guys ya, dipasang di namanya ini regulator ya, regulatornya oksigen. Di sini ada penunjuk jarumnya, oksigennya masih ada atau tidak ya. Saya buka biasanya, lalu sebelum saya masukkan oksigen saya kempesin dulu guys ya plastiknya sampai ke bawah, sampai setinggi permukaan airnya guys. Supaya apa? Supaya tidak ada udara yang masuk, karena kita sudah mainnya oksigen. Lalu kita putar oksigennya loh ya, seperti gini. Nah mulai oksigennya masuk, kita mulai lepas, naik pelan-pelan guys, supaya plastiknya ini bisa sampai ke atas ya, kurang lebih begini. Masuk. Nah maaf ada sekilas info guys, anjing kesayangannya. Jadi seperti gini, kita tunggu aja guys sampai dia ditekan erat ya guys ya. Kalau kalian tidak tekan erat, dia ngisi-ngisi oksigennya ya, kurang lebih begini ya, ditekan agak erat ya. Nah dia mulai penuh guys ya. Karena ini saya memakai selangnya yang kecil ya guys ya, jadi ngisinya juga pelan-pelan ya. Nah kurang lebih begini. Kita lepas lagi supaya dia dapat oksigen. Semakin banyak ruang dari batas air ke plastik ini, berarti semakin banyak oksigen yang tertampung di sini ya. Bisa untuk cadangan ikan. Saya rasa cukup ini. Saya matikan. Nah, sebelum kalian
angkat ya, diputar dulu guys. Dilihatin ini cara memutar. Dari sini ya, coba didekatin. Nah, kita harus memutar macam begini guys ya. Memutar. Dipelintir ya. Nah, plastiknya itu dipelintir ya. Seperti gini. Dipelintir ya. Semacam begini ya. Lalu sudah dipelintir, plastiknya masih diputar guys. Sampai dia berbentuk seperti konde ya guys ya. Kalau rambut cewek itu ada konde ya. Ya seperti bulatan begini ya. Seperti keong lah. Kurang lebih seperti gini guys ya. Nah, kalau kalian merasa sudah kondenya cukup erat ya, seperti gini ya kondenya ya. Nah, kondenya seperti gini sudah cukup erat ya. Mulai. Jadi saya langsung memakai 4 karet ya. Ini 4 karet pentil ya guys ya, bukan karet yang biasa. Pentil ini bagus tahan air ya guys ya. Jadi tidak cepat rantas ya. Pentil itu yang berkilau, pokoknya kalian beli karet gelang yang pentil ya. Nah, langsung saya memakai 4 karet. Pertama yang kalian lakukan adalah langsung masukkan karet ini ya di kondenya ya. Kondenya yang satunya kena atasnya ini guys ya. Kena atasnya ini. Yang satunya di bawah ya. Satunya masuk ke bawah, yang satunya kena ke atas ini ya. Ke atas sisa plastiknya ya. Lalu dari sini bisa kalian lihat kan tampak belakang. Bentar ya. Setelah gini ya guys ya posisinya. Kalian tarik ya karetnya. Ini masukkan langsung ke bawah plastik ya. Ke bawah plastik ya. Semacam begini ya. Lalu kalian tarik lagi, putar ya. Putar 1 kali ya. Putar 2 kali ya. Semacam begini ya. Bisa kalian silangkan lagi di sini juga bisa ya. Silangkan lagi di pengait atasnya ini, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Bisa kalian silangkan lagi begini. Lalu putar lagi ya. Putar lagi ya. Sampai karetnya ini terasa sudah mau habis, nggak bisa ditarik lagi ya. Seperti gini. Kita masukkan sisanya ke dalam konde. Tek. Nah, simple guys ya. Kurang lebih begini ya. Nah, lalu ikannya sudah aman guys. Bisa di packing, ditaruh di dalam styrofoam, siap untuk dibawa untuk kirim jualan ataupun membawa ikan kalian ke kontes ya. Saya ulangi sekali lagi ya guys ya, untuk mengikat karetnya ya. Ini ya saya tarik loh. Ini aja erat guys. Saya mau buka aja ini erat ya. Kurang lebih gini ya. Tak ulangi sekali lagi ya guys ya, supaya kalian jelas ya step-stepnya ya. Oh, gini aja erat guys. Loh, ini tanda, salah satu tandanya ya. Mau dibuka aja rapet banget ya. Nah, ini saya buka lagi ya guys ya. Seperti gini dari awal lagi ya. Sebelum saya akhirin video ini ya. Ini ya diputar plastiknya ya. Lalu ini juga dipelintir-pelintir plastiknya ya. Dipelintir-pelintir begini. Setelah dipelintir-pelintir, lalu buat konde guys ya. Seperti aku bilang ya. Bulat ya. Konde kayak keong juga boleh lah kalian nyebutnya apa. Nah, semacam begini ya konde. Lalu langkah awal ini dimasukkan karetnya ya. Karetnya dimasukkan 1 di atas sisanya, 1 dapat bawahnya guys ya. Kelihatan ya. Setelah itu kalian tarik karetnya, set. Kalian lewatkan belakangnya. Ya, ini tampak belakang. Kamera bisa sebelah sini tampak belakang. Nah, ini tampak belakangnya, diputar ya. Diputar, dapatkan bawahnya guys ya. Set ya. 1 kali ya. 2 kali ya. Lalu setelah 2 kali kalian silang lagi di sini, di atasnya plastik ini. Silang lagi ya. Lalu bawa lagi ya. Nah, ini sudah mau habis. Lalu sisanya dimasukkan di kondenya. Plek, selesai. Dan ya, saya cukup ya. Sudah saya ulangi 2 kali. Ini dijamin kuat guys. Tapi bagi kalian yang mempacking plastik yang lebih lebar, bisa ditobelin ya guys ya. Ditambahin lagi karet yang seperti tadi. Ini kan 1 kali 4 karet, tambahin lagi 4 karet atau 3 karet, ditobelin lagi supaya lebih kenceng lagi ya. Nah, ini sudah aman guys ya. Ikannya ini anggap aja ada ikannya ya guys ya. Kurang lebih segini ya. Ukurannya ini kalau misalnya ini ubin luar ini ya. Ini kan 30 cm guys. Nah, ini plastiknya pas 30 cm. Jadi bisa apa? Bisa memuat sampai ikan kelas juvenil ya guys ya. Loh, pas 1 ubin ya 30 cm guys. Kurang lebih airnya cuma sedikit aja cukup ya. Kenapa airnya tidak banyak-banyak? Kalau airnya semakin tinggi, otomatis oksigen yang tertampung di plastik ini semakin sedikit ya.
Jadi ikannya nanti bisa kehabisan oksigen jika kalian kirimnya jauh-jauh ya. Gunanya airnya separuh begini supaya oksigen yang di dalam permukaan air ini tertampung banyak ya. Jadi yang dibutuhkan oleh ikan cana ini kan dia ngambil nafasnya di atas permukaan air ya guys ya. Jadi itu penting sekali, airnya tidak boleh sampai penuh ya. Saya rasa cukup ya. Tips-tips ya bagi pemula dan tips bagaimana cara packing ikan ya, baik kalian mau untuk jual ataupun mau ikut making ikan untuk dibawa ke kontes, kurang lebih caranya seperti itu ya. Tetap ikutin video saya. Oke, bye bye. Para depois joga na minha cara e faz.